Kementerian UMKM melakukan peluncuran perdana keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keterlibatan UMKM dalam program MBG ini diharapkan dapat menciptakan asas keadilan dan pemerataan ekonomi hingga ke daerah. Bertempat di SPPG Cileunyi Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional resmi memperluas keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program MBG yang merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, dengan keterlibatan UMKM, program MBG diharapkan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia dengan asas keadilan dan pemerataan ekonomi. Maman mencatat saat ini ada 29 juta pengusaha UMKM di sektor pangan yang bisa berperan sebagai pemasok bahan baku, termasuk 30.000 UMKM untuk sektor jasa boga dan 30.000 UMKM di sektor pengelola limbah makanan. Semangat dan posisinya adalah mensupport. Artinya apa yang sudah dilakukan BGN dengan harapan dengan hadirnya kami mensupport beliau agar yang tadinya sudah bagus menjadi lebih bagus. Yang tadinya sudah lebih bagus menjadi lebih bagus lagi. Itu dulu ya. Itu tujuan kami ini semua di situ. Lalu yang kedua, berdasarkan arahan dan perintah dari Pak Presiden agar kami lintas institusi baik yang horizontal maupun vertikal saling berkolaborasi. Karena terus terang program Makan Bergizi ini program yang sangat luar biasa. Sebagai contoh tadi sudah kita simulasikan adik-adik di dalam ruangan. Kita tanya apa cita-cita mereka. Jadi kehadiran pemerintah bukan hanya sekedar memfasilitasi pendidikan saja, tapi bagaimana kita bisa hadir, bisa memfasilitasi untuk meraih mimpi mereka. Kementerian UMKM memastikan akan terus melakukan percepatan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG melalui akses permodalan dan pembiayaan, peningkatan produktivitas dan legalitas hingga pelindungan usaha bagi pekerja dan relawan di ekosistem MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan saat ini pihaknya melibatkan 100% UMKM tiap daerah. Di mana saat ini sudah ada 2.700 pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan di 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG MBG yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dadan memastikan pihaknya akan terus menggenjot pembangunan SPPG dan diharapkan akhir tahun ini akan mencapai 30.000 SPPG dengan melibatkan 1,5 juta pekerja. Sekarang ini sudah ada 1.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, 38 provinsi. Dan itu 100% adalah UMKM karena mitra yang menjadi badan gizi itu seluruhnya UMKM. Jadi 1.343 100% UMKM itu yang menjadi mitra badan gizi. Dan dari setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Jadi sekarang sudah tercatat 2.700-an UMKM yang sudah terlibat di dalam rantai pasok makan bergizi. Ya, selain koperasi, BUMDes, dan lain-lain. Jadi ini sudah cukup besar, tenaga kerja yang sudah terlibat juga sudah hampir 53.000 dan kita targetkan tahun ini bisa 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan melibatkan tentu saja hampir 1,5 juta yang bekerja, makanya dilindungi secara BPJS TK, kemudian nanti 15 supplier kali 30.000 itu. Pemirsa, pemerintah hingga kini terus menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan strategi jangka pendek dan menengah, baik dari sisi fiskal, pembiayaan, hingga perdagangan. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional tetap positif di tengah dinamika kondisi global.
Meski tensi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif bea masuk tambahan atau reciprocal yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump sedikit mereda, namun ketegangan geopolitik, geoekonomi, perlambatan perdagangan dunia, hingga tingginya suku bunga di negara maju diperkirakan masih akan menekan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk jangka pendek dan jangka menengah dalam melindungi dunia usaha dan geliat ekonomi masyarakat dari tekanan eksternal, termasuk dalam membentengi derasnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal ke Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi sisi fiskal, pembiayaan, dan perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan APBN kita edisi April 2025 menyatakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih menjadi instrumen yang sangat diandalkan pemerintah dalam melindungi dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu APBN tidak boleh sakit. APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan, baik merespons shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Sementara itu pemerintah optimis dengan kombinasi kebijakan adaptif di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka menengah, maka pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan semakin menguat ke depan.